Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini merupakan cerita tentang hilang. Sebuah cerita yang diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @payunghitam. Kalian juga bisa kunjungi tweetnya yang nanti akan ada di link deskripsi. Setelah sekian lama, aku kembali. Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang berada di dataran tinggi. Yang pasti kota ini berada di luar Pulau Jawa. Yang mengalami kisah ini, sebut saja namanya Adit. Yang terjadi sudah cukup lama, yaitu di tahun 2004. Saat itu Adit ini tinggal di kota kecil. Dia juga baru menikah dan baru punya satu anak. Adit ini dibesarkan di kota itu, tapi sebenarnya keluarga itu pendatang di kota itu. Karena asal keluarga Adit ini dari sebuah desa yang jaraknya sekitar 4 jam dari kota itu, dan Adit juga lahir di desa itu. Kehidupan keluarga Adit di kota itu terbilang cukup sulit secara ekonomi. Mulai dari bapaknya Adit almarhum Pak Rudi, sejak menetap di kota itu tidak punya pekerjaan tetap karena penyakit yang tidak pernah sembuh. Tapi saat itu, di tahun 2004, Pak Rudin sudah lama meninggal. Adit juga saat itu yang sudah menjadi kepala keluarga untuk istri dan satu anaknya, juga tidak punya pekerjaan tetap. Dia cuma bekerja panggilan, misalnya ada panggilan benerin genteng, parabola, bahkan gali sumur. Adit baru bekerja dan dapat penghasilan. Itu juga biasanya panggilan yang cuma dari tetangganya saja. Jadi jika tidak ada panggilan, Adit tidak bekerja. Status Adit ini saat itu bisa dikatakan pengangguran. Sebenarnya aset harta semacam lahan kebun dan tanah, orang tuanya punya banyak aset itu, tapi berada di desa asalnya. Adit selalu bingung kenapa orang tuanya lebih memilih meninggalkan desa dengan banyak aset milik keluarga mereka dan lebih memilih tinggal di kota yang sulit mendapatkan pekerjaan. Adit sudah beberapa kali meminta izin dengan ibunya kalau dia mau pindah ke desa asal keluarganya. Yang di pikiran Adit, daripada tinggal di kota dengan pekerjaan dan penghasilan yang tidak menentu, lebih baik tinggal di desa itu untuk bertani. Karena di sana banyak lahan kebun almarhum Pak Rudin yang bisa dimanfaatkan. Tapi ibunya selalu melarang Adit, bahkan sangat melarang Adit untuk menginjakan kaki di desa itu. Oh ya, saat itu Adit ini belum pernah sekalipun ke desa itu di masa dewasanya. Adit bingung dan selalu menanyakan, tapi ibunya selalu menjawab kalau keluarganya ada masalah dengan warga desa di sana. Ibunya takut jika Adit ke sana, warga desa punya niatan jahat dengan dia, entah itu guna-guna ataupun santet. Adit pun selalu menanyakan apa penyebab warga desa memusuhi keluarganya, tapi ibunya selalu menutupi soal itu dan hanya menganggap seolah-olah kalau Adit ini masih anak-anak yang belum pantas tahu soal itu. Karena sudah resah dengan kehidupan yang tidak menentu, akhirnya tanpa persetujuan ibunya, Adit membawa istri dan satu anaknya ke desa itu. Yang niat awalnya, Adit ini mau mencari tahu di mana letak lahan kebun Pak Rudin. Dan Adit berencana mau menetap di desa itu dengan menjadi petani di lahan kebun milik keluarganya. Akhirnya Adit sampai di desa itu, yang mana desanya emang benar-benar desa terpencil, yang berada di kawasan dataran tinggi pegunungan. Desanya juga masih sangat sepi, karena hanya ada sekitar 30 rumah yang semua masyarakatnya berprofesi sebagai petani kebun. Di desa itu juga belum ada sekolah dan belum meratanya akses jalan yang bisa diakses kendaraan. Kenapa bisa begitu? Karena menurut narasumber yang sedikit menceritakan sejarah desanya, desa itu dulunya yang udah dulu-dulu banget hanyalah perkebunan, bukan sebuah desa. Jadi karena petani pemilik kebun di wilayah itu harus memakan waktu seharian untuk menuju ke kebunnya. Karena pada mulanya
emang sama sekali tidak ada akses kendaraan. Jadi karena itu banyak petani lebih memilih tinggal sementara di rumah kebun. Secara perlahan, makin banyak petani yang membangun rumah kebun yang lambat laun. Akhirnya banyak dari mereka lebih memilih untuk tinggal menetap di sana dan jadilah sebuah desa. Gitulah kira-kira sejarah desanya yang diceritakan narasumber. Soal Adit, akhirnya Adit pertama kalinya nyampe di desa itu. Semua masyarakat desa di sana ramah dan murah senyum jika melihat muka asing di desanya. Karena itu, akhirnya Adit pun mudah untuk memulai interaksi. Yang niatnya mau nanya-nanya soal lahan kebun milik Pak Rudin dan mencari kenalan Pak Rudin di desa itu. Yang di pikiran Adit, siapa tahu masyarakat bisa ngasih informasi. Tapi saat masyarakat tahu kalau Adit ini anak Pak Rudin, mereka yang tadinya ramah dan murah senyum, tiba-tiba menjadi takut dan menghindar dari Adit. Bukan cuma satu, tapi beberapa masyarakat desa semua begitu. Di situ Adit mikir soal yang diceritakan ibunya, kalau keluarganya ada masalah dengan warga. Sepertinya benar-benar ada masalah yang serius. Tapi Adit belum mencoba nyari tahu karena tujuan utamanya bukan menyelesaikan masalah keluarganya. Akhirnya Adit bertemu dengan salah satu warga desa yang bernama Pak Hajir, yang mengaku sebagai teman baik Pak Rudin dulu. Akhirnya Adit dan istrinya dibawa ke rumah Pak Hajir. Bahkan Pak Hajir mempersilahkan Adit untuk tinggal sementara di rumahnya. Pak Hajir juga ternyata tahu di mana letak lahan kebun milik Pak Rudin. Yang niatnya besoknya Adit mau dibawa ke beberapa lahan kebun milik bapaknya. Besoknya, Pak Hajir dan Adit, mereka berdua pergi ke lahan Pak Rudin, yang jaraknya 1 jam berjalan kaki dari desa itu. Karena akses ke lahan kebun milik Pak Rudin hanya bisa dengan jalan kaki. Saat mereka sampai di lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata lahannya itu sudah banyak rumput dan tanaman liar yang tinggi-tinggi. Karena memang lahannya itu sudah tidak terurus selama berpuluh-puluh tahun, sejak ditinggalkan keluarga Adit. Tapi ada satu hal yang membuat Adit ini heran, karena dia melihat kresek berwarna merah yang seolah dijadikan bendera penanda yang berada di perbatasan lahan milik Pak Rudin. Ternyata kresek merah itu memang sengaja dibuat warga untuk sebagai penanda pembatas, karena masyarakat desa tak mau menginjakkan kakinya di tanah milik Pak Rudin. Kesannya, masyarakat desa seolah begitu takut dengan keluarganya, yang akhirnya Adit ini menanyakan kepada Pak Hajir, kenapa masyarakat desa begitu takut dengan keluarganya. Awalnya Pak Hajir tidak mau menjawab, cuma diam dan mengalihkan ke pembahasan yang lain. Setelah itu mereka pun lanjut lagi melihat lahan lainnya yang masih ada di sekitaran situ. Sambil jalan-jalan melihat, Pak Hajir menjelaskan kalau Pak Rudin dulunya orang terkaya di desa, punya banyak lahan kebun yang semuanya itu luas-luas. Bahkan Pak Rudin sampai membangun musola di desa itu, yang dia hibahkan untuk masyarakat desa. Tapi saat itu keadaan musolanya sudah terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun, karena masyarakat desa tidak ada yang mau beribadah di musola itu. Adit pun makin penasaran kenapa sebegitu bencinya masyarakat desa dengan keluarganya. Lalu Adit pun menanyakan yang kedua kalinya dengan Pak Hajir. Tapi Pak Hajir hanya menjawab kalau itu hanya masa lalu. Mungkin nanti masyarakat desa juga mulai terbiasa. Mereka pun sama-sama diam dan melanjutkan jalannya untuk melihat-lihat lahan lainnya milik Pak Rudin. Setelah mereka melihat-lihat semua lahan kebun milik Pak Rudin, ternyata semua lahannya diberi penanda dengan warga desa. Adit pun makin kepikiran soal itu. Tapi Adit juga tidak begitu berusaha nyari tahu karena tujuan utama dia hanya untuk mencari tahu di mana lahan milik bapaknya dan mulai memanfaatkan lahan itu dengan bertani. Setelah itu mereka balik ke desa, dan besoknya Adit sendiri pergi ke lahan kebunnya, karena kata Pak Hajir untuk sampai ke lahan kebunnya hanya mengikuti jalan setapak saja
Biasanya masyarakat desa juga jalan kaki untuk melewatinya. Karena itu, Adit juga percaya diri dan sama sekali tidak takut untuk jalan sendiri. Karena memang ada jalan setapak yang tinggal trekking aja selama kurang lebih sejam berjalan. Akhirnya, Adit pun jalan dan pergi sendiri untuk memulai membersihkan lahan kebunnya. Sebenarnya Adit juga sudah mencoba buat mencari bantuan jasa warga di desa situ yang mau membantu dia untuk membuka lahannya. Tapi karena Adit tidak bisa bayar langsung, jadinya kesulitan mendapatkan bantuan. Ditambah dia juga sudah tercemar karena masa lalu keluarganya di desa itu, yang membuat kebanyakan warga takut dengan apapun yang berhubungan dengan keluarganya Adit ini. Soal itu nanti di akhir aku jelasin ya. Adit mulai berjalan ke lahan kebunnya yang melewati perkebunan warga. Semakin masuk ke wilayah perkebunan, pohon-pohon atau vegetasinya pun semakin padat dan gelap. Setelah sejam berjalan, Adit mulai merasa aneh dengan situasinya. Karena semakin lama dia berjalan, suasananya semakin aneh. Dia merasa suasananya berbeda dengan yang kemarin dia lewati dengan Pak Hajir. Padahal Adit jalan yang hanya mengikuti satu-satunya jalan setapak. Di sini Adit sudah merasa tersesat karena dia berada di situasi yang sangat-sangat asing. Akhirnya karena takut tersesat lebih lama lagi dan makan waktu lebih banyak lagi, Adit mulai putar balik, jalan ke arah desa. Setelah jalan balik, Adit benar-benar merasa aneh karena dia bertemu dengan batang pohon tumbang yang menutupi jalan setapaknya. Pohonnya bukan pohon baru tumbang, yang kelihatannya pohon itu sudah lama tumbang dan nutupin jalannya. Pohonnya juga tidak gede, pokoknya masih bisa dilangkah lah, bisa kalau dilewatin. Masalahnya, saat sebelum dia lewat, sama sekali tidak ketemu pohon tumbang yang menutupi jalan, padahal jalan itu yang tadi dia lewati. Karena Adit ini putar balik yang artinya melewati jalan yang beberapa menit yang lalu dia lewati. Tapi situasinya sudah berbeda, termasuk pohon itu. Adit sudah merasa heran tapi nggak gitu takut karena dia masih ada di jalan setapak yang biasa dilalui warga kalau mau ke kebunnya. Yang artinya Adit masih di tempat yang diakses manusia. Lalu Adit pun terus jalan mengikuti jalan setapaknya, berharap ketemu warga. Tapi setelah terus jalan yang mengikuti jalannya, Adit kaget lagi karena mendengar suara air terjun. Dia terus berjalan, ternyata jalan setapak itu memang mengarah ke air terjun. Yang membuat Adit heran, ini sama seperti pohon tadi, karena sebelumnya dia sama sekali tidak melihat ada air terjun. Bahkan kemarin pun saat dia jalan dengan Pak Hajir, Adit sama sekali tidak bertemu dan melihat ada air terjun. Yang dipikirkan Adit, dia makin jauh tersesat. Tapi saat Adit melihat air terjunnya, dia benar-benar takjub karena air terjunnya yang memang benar-benar indah. Yang dia sendiri tak menyangka di balik desa ini ternyata ada air terjun seindah itu. Karena waktu sudah menjelang siang, Adit akhirnya berhenti sejenak di air terjun sekaligus berhenti makan siang sambil menikmati keindahan alam yang persis di hadapan dia. Selesai makan, Adit melihat-lihat sungainya yang memang jernih. Yang akhirnya Adit ini memutuskan buat mandi di sungai itu. Yang akhirnya dia masuk ke sungainya yang hanya sedalam pinggangnya. Saat dia menyelam untuk membasahi kepalanya, di dalam air, samar-samar Adit mendengar suara tangisan wanita. Kaget, Adit langsung keluarin kepalanya dari air dan suara itu hilang, yang seolah suara itu berasal dari dalam air. Adit sempat merasa mungkin itu cuma perasaannya saja. Akhirnya dia mencoba lagi masukin kepalanya ke air. Adit langsung bangun dan keluar dari sungai itu. Ternyata dia memang benar-benar dengar suara teriakan wanita di dalam air. Dia juga merasa suara itu familiar, tapi dia tidak tahu itu suara siapa. Akhirnya karena sudah takut, Adit pun langsung pakai baju dan pergi lanjutin perjalanannya yang mengikuti jalan setapak.
yang memang terputus di sungai itu. Tapi di sungai itu semacam ada jembatan, tapi bukan jembatan persisnya. Karena cuma sebatang pohon besar yang seolah digunakan warga untuk menyeberang sungai. Karena di seberang sungai, jalan setapaknya masih berlanjut. Dia terus mengikuti jalanan, lalu nggak lama kemudian, Adit mulai tenang karena melihat ada asap. Dia pun mencari sumber asapnya, yang ternyata asapnya bersumber dari satu gubuk. Ternyata di sana ada seorang bapak-bapak petani yang sedang duduk di hadapan api. Adit coba samperin bapak-bapak petani itu, yang niatnya mau basa-basi dan menanyakan arah ke desanya. Tapi saat Adit nanya arah ke desa, bapak petani itu malah nawarin Adit makan siang. Jadi karena sebelumnya Adit sudah makan dan masih kenyang, dia menolak secara sopan ajakan bapak-bapak petani itu. Lalu bapak petani itu menjawab yang membuat Adit heran, karena dia bilang begini, "Ayolah makan, saya sudah siapkan makanan untuk Nak Adit." Adit heran yang seolah-olah bapak petani sudah nungguin dia dan dia juga tahu nama Adit. Padahal sebelumnya Adit belum ngasih tahu namanya. Di sini Adit masih mikir mungkin bapak-bapak petani ini juga sama kayak Pak Hajir, teman bapaknya dulu. Mungkin. Tapi tetap itu benar-benar aneh, sangat aneh. Mau nanya pun dia nggak berani. Lalu bapak petani itu mengajak Adit masuk ke gubuknya untuk makan. Adit pun terkaget ketika melihat makanannya sudah disiapkan 2 porsi yang benar-benar sudah siap di piring. Makanannya juga sedikit aneh dengan situasi rumah gubuk yang berada di tengah-tengah hutan dan perkebunan. Tapi makanannya yang ada di dalam gubuk bapak-bapak petani itu benar-benar makanan mewah. Hingga lengkap dengan buah-buahannya seperti anggur, apel, dan juga jeruk. Makanan juga benar-benar enak hingga Adit pun benar-benar lahap memakannya. Saat sedang makan, bapak petani itu tiba-tiba bilang, yang membuat Adit bingung karena sama sekali nggak ngerti maksud perkataannya apa. Dia ngomong begini, "Bapakmu tidak menepati janjinya. Sekarang semua yang dimiliki bapakmu bukan milik kalian lagi." Adit benar-benar kebingungan maksudnya apa, hingga Adit memberanikan diri untuk bertanya, maksudnya apa? Tapi bapak petani itu kembali mengulangi ucapannya. "Bapakmu tidak menepati janjinya." Berulang kali bapak petani itu mengulangi kalimat itu berkali-kali. Tapi Adit sama sekali tidak mengerti. Akhirnya Adit pun gak berani nanya lagi. Dia hanya mengangguk-ngangguk yang seolah mengerti maksud dari bapak-bapak petani itu. Setelah selesai makan, bapak petani itu mempersilahkan Adit pulang ke desanya, yang katanya ikutin saja jalan setapak itu, nanti akan tiba di desa. Adit pun pamit dan melanjutkan perjalanannya dengan mengikuti jalan setapak. Baru beberapa menit Adit berjalan, dia langsung mengingat situasi jalanannya yang persis kayak kemarin dia melewati dengan Pak Hajir. Dia terus jalan gak lama kemudian, yang saat itu sudah sore, Adit pun sampai di desa. Sampai di desa, Adit berpapasan dengan salah satu warga. Tapi saat warga itu melihat Adit, dia ketakutan benar-benar kayak melihat hantu, yang akhirnya warga itu pun lari ketakutan. Tidak lama kemudian, Adit ini didatangi dengan kerumunan warga yang semuanya histeris melihat Adit. Yang akhirnya dia dibawa ke rumah Ustadz. Karena di desa itu biasanya kalau ada masalah yang berkaitan dengan hal-hal gaib, misalnya kayak kerasukan dan lain sebagainya, Ustadz itu selalu dipercaya warga untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Awalnya Adit juga bingung. Tanpa basa-basi, dia langsung dibawa warga ke rumah Pak Ustadz. Di sana Adit didudukkan yang menjadi tontonan warga. Warga yang berkerumunan melihat Adit. Ternyata, kenapa bisa warga membawa Adit ke rumah Ustadz? Adit sudah hilang selama 2 tahun. Yang saat itu, istri dan anaknya pun sudah balik ke kotanya karena Adit tidak ditemukan. Jadi ceritanya,
Saat Adit ini pergi sendiri ke lahan kebunnya, dia ini tidak kembali lagi hingga dia dinyatakan hilang tersesat di hutan wilayah desa itu. Karena itu keluarga Pak Hajir dan dibantu beberapa warga termasuk Pak Ustadz sudah mencari Adit hingga menelusuri hutan. Tapi hingga berminggu-minggu Adit tidak ditemukan. Karena sudah lama berminggu-minggu Adit tidak ditemukan, istrinya seolah pasrah kalau Adit sudah tidak ada. Hingga istrinya pun balik ke kotanya tanpa Adit. Hingga setelah 2 tahun, Adit ini menghilang, yang mana warga juga udah mulai lupa dengan kejadian itu. Tiba-tiba, Adit kembali dengan keadaan segar, yang sama sekali nggak terlihat kalau dia dalam keadaan kritis. Karena biasanya orang yang bertahan hidup di hutan atau tersesat di hutan, pasti keadaannya sangat kritis. Tapi Adit benar-benar normal, layaknya orang yang baru pulang dari kebun. Tapi yang dirasakan Adit, kalau dia tersesat hanya seharian. Tapi betapa kagetnya Adit. Saat dia sedang ada di rumah Pak Ustadz, itu sudah tahun 2006. Padahal saat dia ke lahan kebunnya itu, di tahun 2004. Mendengar penjelasan Adit, akhirnya Adit ini dibawa ke rumah Pak Hajir. Di sana Adit, Pak Hajir dan Pak Ustadz mau mencari tahu sebenarnya apa yang dialami Adit. Di situ juga Adit menceritakan secara rinci apa yang dialami. Seperti dia sadar tersesat, ketemu air terjun, hingga ketemu bapak-bapak tua yang ada di gubuk. Mendengar soal air terjun, Pak Hajir dan Pak Ustadz langsung mengingat soal satu hal, Pak Rudin, bapaknya Adit. Karena di desa mereka sebenarnya tidak ada air terjun, tapi di desa mereka ada air terjun yang persis seperti yang dilihat Adit. Tapi air terjun itu tidak kasat mata, cuma orang tertentu yang bisa melihatnya. Karena Adit sudah melihat air terjun itu, Pak Hajir terpaksa menceritakan soal Pak Rudin, yang sebenarnya Pak Hajir tidak mau menceritakan soal Pak Rudin. Karena itu memang aib, dan Pak Hajir juga tahu kalau keluarganya Adit sudah berusaha menutupi soal itu selama berpuluh-puluh tahun. Tapi kali ini Pak Hajir terpaksa, yang pada akhirnya Pak Hajir pun menceritakan. Karena air terjun itu kuat hubungannya dengan almarhum Pak Rudin. Jadi dulunya, jauh sebelum Adit ada dan Pak Rudin masih menjadi warga desa itu, Pak Rudin memang dikenal dengan orang terkaya di desa. Pak Rudin juga dikenal sangat baik, dermawan, yang sama sekali tidak sombong. Tapi Pak Rudin mendapatkan kekayaannya dengan cara yang salah. Karena Pak Rudin melakukan pesugihan yang menumbalkan janin dari istrinya, Ibu Adit, yang berusia lebih dari 6 bulan. Dan ini terjadi di tahun 70-an. Menurut masyarakat juga, hal itu sudah beberapa kali dilakukan Pak Rudin, yang akhirnya pesugihan itu terbongkar, yang semua warga tahu dan resah karena itu. Soal air terjunnya, jadi setiap istrinya Pak Rudin keguguran, beberapa hari sebelumnya, istrinya selalu bermimpi dan mengidam air terjun, yang awalnya itu seolah penanda akan terjadi keguguran. Dan sehari sebelum istrinya keguguran, Pak Rudin selalu pergi dan tidak berada di rumah. Tapi ada beberapa masyarakat desa yang bisa melihat ada aura lain yang berbentuk air terjun di wujudnya Pak Rudin. Masyarakat yang bisa melihat air terjun itu memang ada yang berada di hutan. Pak Rudin telah mempersembahkan janin bernyawa dari istrinya ke air terjun itu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Hingga akhirnya semua masyarakat desa tahu, dan keluarga Pak Rudin disudutkan oleh kebanyakan warga, hingga akhirnya Pak Rudin menghentikan persekutuannya dengan jin. Tapi menghentikan persekutuan tidak segampang itu, karena yang awalnya jin yang sebagai sekutunya saat itu berubah menjadi musuhnya. Karena setelah itu Pak Rudin mulai diserang penyakit-penyakit aneh, dan itu terjadinya saat Adit baru lahir. Karena itu Pak Rudin pindah,
dan kabur dari desa itu ke sebuah kota kecil di mana Adit ini dibesarkan hingga setelah lama menahan sakit yang tidak pernah sembuh yang saat itu sudah menetap di kota. Pak Rudin meninggal karena penyakit misterius itu, karena penyakitnya tidak pernah terdeteksi secara medis. Di sini Adit akhirnya mengerti kenapa ibunya selalu merahasiakan soal itu dan kenapa ibunya selalu melarang keras Adit untuk menginjakkan kakinya di desa itu. Dan kenapa keluarganya lebih memilih hidup miskin di kota, sedangkan di desa keluarganya memiliki banyak aset kekayaan. Satu hal lagi, soal pertemuan Adit dengan bapak-bapak petani itu, yang mana bapak petani itu berkali-kali mengatakan, bapakmu tidak menepati janjinya. Sekarang yang dimiliki bapakmu bukanlah milik kalian lagi. Akhirnya Adit mengerti maksud dari bapak-bapak tua itu, yang diyakini itu bukan manusia, tapi sebangsa jin. Yang mungkin jin tempat almarhum Pak Rudin melakukan pesugihan. Dan diyakini juga jin itulah yang membuat Adit ini tersesat, yang ternyata dia telah hilang selama 2 tahun. Benar-benar suatu kejadian yang aneh dan mengerikan apa yang dialami Adit, terutama saat dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk cerita-cerita lainnya tetap di cerita horor. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.